Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Mustafa Rasulul Amin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة، نسأل الله تعالى العافية وهيا بنا نشكر الله سبحانه وتعالى على الذي قد أعطانا كثيرا من نعمه وهي الذي لا نحصى ولا نعد. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, semoga semuanya bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan keberkahan dalam hidup ini. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Materi untuk ilmu tajwidnya adalah sebagaimana yang ada di hadapan teman-teman, karena masih banyak di sini kadang ketika kita berimam ya, dengan satu imam di salah satu masjid, mungkin di perdesaan, di kampung gitu kan, atau di kota misalkan ada kekurangan, ada kesalahan kayak gitu, maka yang harus kita lebih teliti ya, kesalahan-kesalahan itu kesalahannya martabahnya di mana. Maka kesalahan yang sangat fatal yang bahkan bisa membuat yang si pembacanya itu berdosa, terutama kita pun sama ketika kita membaca Al-Quran. Ataukah kesalahan yang masih bisa dimaafkan. Setelah kita mempelajari sudah banyak materi berkaitan tentang makhraj, tentang sifat dan juga hukum idghamat. Saya skip sampai di sini dulu. Ya, bab idghamat. Ini sudah banyak sekali yang kita dapat. Untuk matnya itu tinggal banyak praktik aja. Materinya memang belum kita bahas, tapi kita sudah sering menemukan banyak materi ya, pembahasan tentang mat ya, di praktik baca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, kesalahan dalam membaca Al-Quran dalam disebut dengan al-lahan. Coba dinaikkan slide-nya, Akhi. Nah, disebut dengan al-lahan. Al-lahan ini kita artikan secara bahasa adalah al-khata, ya, sesuatu yang salah. Adapun secara istilah, lahan ini diartikan al-mailu wal-inhirafu anis shawab, yaitu menyimpang dan condong daripada kebenaran. Jadi dari sesuatu yang benar menjadi salah, yaitu namanya apa? Al-lahni. Maka yang dimaksud dengan lahan ketika kita membaca Al-Quran adalah kekeliruan atau menyimpangnya dalam membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahaknya huruf. Apa itu hak dan mustahak huruf? Ya, hak dan mustahak huruf itu maksudnya apa? Hak ini adalah makhrajnya, ya, sedangkan mustahak ini adalah sifat-sifat dan juga hukum-hukumnya. Kalau kita dahulu pernah mempelajari ilmu tajwid, ya, maka kita bisa tahu definisi daripada ilmu tajwid dalam bahasa Arab adalah i'ta'u kulli harfin haqqaha wa mustahaqqaha. Jadi memberikan setiap huruf itu hak dan juga mustahaknya. Begitu ya. Nah, terkadang lahan ini dapat mengubah makna Al-Quran dan terkadang pula lahan juga tidak mengubah makna Al-Quran. Namun, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna keduanya,
merupakan kekeliruan. Kekeliruan yang mesti kita hindari demi menjaga keaslian bacaan Al-Quran kita. Ya, jadi harus dihindari, baik itu merubah ataupun tidak merubah. Baik, slide berikutnya. Nah, sebagaimana standar dalam bertilawah, dalam membaca Al-Quran, itu ada 3. Nah, kesalahan yang 3 inilah yang sering ya dibacanya ini terjadi al-lahan. Ya, ketika kita memberikan setiap huruf makhraj, ketika memberikan sifatnya, hukumnya juga sama. Ini sering sekali terjadi kesalahan. Kesalahannya itu bisa merubah ataupun tidak merubah. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, 3 hal ini benar-benar harus kita pahami. Ya, bukan hanya sekedar materi, tapi juga praktek. Apalah gunanya ya ilmu tanpa amal, kan begitu. Kalau ada ilmu ya harus diamalkan sesuai. Namun punya ilmu tapi tidak, amalannya berbeda, maka ya akan salah. Ya, seperti halnya ada pohon tapi berbuah, ya pohonnya berbuah tapi tidak memberikan rasa yang manis, misalkan itu. Udah kelihatan pohonnya berbuah sedangkan buahnya sepet atau bahkan malah tidak sampai berbuah, kan begitu. Slide berikutnya aku. Nah, beberapa kesalahan Allah dalam membaca Al-Quran ini kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama ya disebut dengan lahan jali, ya. Lahan jali itu apa? Lahan jali adalah kesalahan yang terlihat dengan jelas, baik ya di kalangan orang-orang awam. Apa itu awam? Orang-orang yang tidak mengerti ilmu tajwid, ya taunya huruf-hurufnya aja. Alamin, gitu bacanya. Taunya huruf lah. Adapun sifat sama makhluknya dia tidak mengetahui. Gitu ya. Baik. Sebentar ya. Apaan tadi ada anak belum tidur satu orang. Jadi saya ulangin lagi teman-teman sekalian. Kesalahan al-lahan ini terjadi kita kelompokkan 2 hal. Kesalahan yang jelas dengan kesalahan yang samar. Ya. Yang jelas ini kesalahan yang apa? Yaitu kesalahan yang bisa terlihat ya oleh siapa? Bahkan orang awam pun mereka bisa melihatnya atau mendengar, gitu kan? Jadi kesalahan ini ya, yang terjadi secara jelas pada lafal sehingga mempengaruhi makna kalimat. Jadi hurufnya dirubah misalkan. Ini kesalahan jali. Sedangkan khafi adalah kesalahan yang samar, tersembunyi. Yaitu kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kan? Baik itu secara umum ya. Jadi kesalahan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah belajar ilmu tajwid. Kalau yang belum pernah belajar ilmu tajwid, biasanya tidak mengetahui kesalahan ini. Ya, misalkan seperti kesalahan sifat huruf, gitu ya, atau kesalahan huruf-huruf yang mutasyabihat. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, kalau kesalahannya itu sa dibaca sya misalkan, atau so dibaca sa, itu masuk kesalahan jali atau khafi, gitu kan?
Nah, itu masuk pada kesalahan khafi gitu. Karena orang awam belum tahu gitu kan. Dia pengennya ngucapinnya so misalkan. Cuman karena kurangnya ilmu begitu. Maka kita berikan nasihat, kita berikan masukan kayak gitu. Kita adakan pengajian di masjidnya supaya semua yang ngaji, supaya yang semuanya imam, supaya yang semuanya membaca Al-Quran di masjid itu para sesepuhnya tahu tentang ilmu tajwid gitu ya. Jadi cara membaca Al-Quran yang benar dan yang baik adalah terpenuhi semuanya tadi. Makhraj, sifat, dan juga hukum. Kalau salah, masuknya ke dua tempat ini. Kesalahan jali atau kesalahan khafi. Beberapa kesalahan jali dan juga beberapa kesalahan khafi yang bisa kita ketahui pada slide berikutnya. Tafadhol, akhi. Naik ke atas slide-nya. Nah, kesalahan jali ini ya biasanya terjadi pada kesalahan dalam pengucapan harokat. Ya, misalkan kesalahan dalam mengucapkan harokat. Nah, ini maksudnya adalah kesalahan jali. Fathah dibaca kasrah, dibaca dhamma, ya kan? Kemudian mengganti vokal suara huruf, kemudian menambah atau mengurangi suatu kalimat, dan yang terakhir adalah memanjangkan dan memendekkan huruf. Nah, dalam kurung tuh ya, mat tabi'inya. Adapun mad jaiz dan mad wajib ya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mad tabi'i yang harusnya dibaca 2 harokat ya, 1 ayunan misalkan, tapi tidak dibaca. Ini ya catatannya di situ ya, pada mad tabi'i. Adapun pada mad wajib yang lebih dari 2 harokat, cara bacanya misalkan dibacanya tidak terlalu panjang, maka masuknya kesalahan khafi gitu ya, kesalahan khafi. Baik. Kemudian kesalahan yang khafi, yang samar ya, biasanya terjadi pada dalam hukum tilawah atau hukum tajwid. Misalkan hukumnya dengung, nun tasydid misalkan, atau hukum gunnah, hukum memanjangkan matnya ini tadi, mat wajib, mat jaiz kadarnya misalkan kurang kayak gitu. Hukum tilawah itu masuknya seperti yang kemarin kita telah pelajari ya, bab idghamat harusnya dimasukkan idgham, wa mahadtu dibacanya wa mahadtu, hadtu gitu kan, karena dia belum tahu mungkin, seperti halnya orang membaca gorib misalkan ya, gorib misalkan anak dibacanya anak dalam surah Al-Hujurat, bi'sal ismu bacanya bi'sal ismu. Kemudian imalah bismillahi majriha, dia bacanya bismillahi majroha kayak gitu. Ini kesalahan dalam hukum atau dalam al-gharibat. Maka kesalahan ini masuk kepada kesalahan khafi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya sempurna, ya kurang sempurnanya dalam mengucapkan makhraj dan sifat huruf. Nah, ini yang agak penting juga ini ya. Jadi kurang sempurnanya. Nah, seperti mutasyabihat tadi, huruf-hurufnya sa dibaca sya, dibaca sa, za dibaca ja, misalkan gitu. Dibaca za, dibaca ya da, dibaca to, misalkan dibaca ta. Ini kesalahan-kesalahan khafi gitu ya. Kesalahan khafi. Terus gimana hukum ya dari dua kesalahan ini? Nah, kalau kesalahan jali ya bisa menjadi berdosa si ya pembacanya ketika dia salah dalam beberapa hal tersebut yang dijelaskan tadi ya. Kesalahan dalam mengucapkan harokat,
mengganti tukal huruf begitu kan, maka ini bisa jadi berdosa kalau tidak segera diperbaiki. Intinya adalah dalam baca Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang berdosa, teman-teman sekalian. Karena setiap dosa kemudian ya kita benar lagi, dibalas lagi berkali-kali kebaikan. Ingat, dosa itu hanya ditulis satu oleh Allah. Tapi kalau kebaikan ditulis lebih dari satu. Cuman lebih baiknya lah, ahsannya ya lebih sempurna ketika kita membaca ayat suci Allah. Makanya kan kita ini ditugaskan oleh Allah, diminta oleh Allah nih untuk menyempurnakan amal, baca Al-Quran kita, sedekah kita, sholat kita, begitu kan. Bukan berarti ya kalau salah nanti kan dapat pahala juga kalau baca huruf-huruf yang benar setelahnya misalkan. Ya memang demikian begitu. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'asafarati kiramin barrah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'annya maka akan dikumpulkan dengan para malaikat kiram, malaikat yang mulia, malaikat barrah, yang bersih, yang suci. Walladhi yatata'ta, akan tetapi ada orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, syakul lahu, ya, mereka tersusah, tersulit, peluh lidahnya untuk membaca Al-Quran misalkan. Kemudian ya apa kata Ibunda Aisyah dilanjutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Ibunda dari Nabi, maka baginya falahu ajran, baginya dua pahala. Gitu. Nah ini jadi kalau kesalahan jali tidak dibenahi bisa jadi berdosa. Bahkan dosanya bukan masuk kepada membaca Al-Qur'annya, bisa jadi istihza, mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Terus dosanya juga karena dia tidak mau menerima kebenaran, berarti sombong. Dosanya di situ, bukan dosanya baca Al-Qur'annya. Karena dosa baca Al-Qur'annya sudah dibalas dengan ya huruf setelahnya. Kata Nabi kan mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dan iringilah ya setiap keburukan engkau dengan kebaikan. Maka di situ akan terhapus. Begitu ya. Adapun kesalahan khafi, kesalahan yang masih dimaklumi tapi sama suci juga sebenarnya. Kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau diperbaiki, ya bisa jadi kesalahan mungkin bukan dari segi baca Qur'annya, tapi dari ya sisi lain, kesombongan dia, misalkan nggak mau diperbaiki, atau mungkin dia merasa paling berilmu, ya seperti itulah ya kejadian yang mungkin bisa teman-teman dapati di lapangan, mungkin dari kisah teman-teman yang lain jika ingin memperbaiki bacaan imam atau bacaan sepuh yang berada di pelosok daerah, yang berada di perkampungan. Baik, selanjutnya akhir ada materinya lagi. Sebelum kelewat. Sudah ya? Dah. Ini udah selesai materi. Apa saya salah kirim kayaknya? Ini yang belum diedit sama anak kayaknya. Alhamdulillah sudah selesai materi untuk pembahasan kita hari ini, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran sekalian. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua ini. Saya minta kepada setiap yang nanti dipanggil namanya untuk mengulangi bacaan yang sudah pernah kita bahas dulu sebelumnya, untuk pelajaran dari surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya sampai dengan terakhir kemarin surah Al-Duha. Saya minta kepada yang pertama, akhina Awi, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nir, tipis ya, nir.
Nirrahim. Jangan nirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, secara global bacaannya sudah benar, tapi untuk beberapa sifat tajwidnya masih kurang, ya, terutama di ritme. Alladzi yuwaswisu fi, gitu ya. Jangan yuwaswisu gitu bacanya ya. Jadi seperti sifat hurufnya pada sa memiliki sifat sofir, memiliki sifat hamas, gitu kan. Itu kita beri kadar gunahnya di ilahin nas. Jadi setiap kadar gunahnya harus stabil, kayak gitu. Itu namanya kesalahan khafi. Ya, tidak merubah, tapi harus terus diasah lagi, dipelajari lagi. Baik, barakallahu fikum akan awi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari baca Quran, ya. Amin. Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, Bu. Selanjutnya kepada Ukhtina Mega, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Secara kelihatan sama orang awam tidak ada yang salah. Tapi nafasati kurang. Ghasiqin, koknya ditebalkan. Kok itu kalau kasrah tetap dibaca tebal. Ya, jadi dari huruf isti'ala hanya kha dan gha kalau kasrah baru dibaca tipis. Selain itu dibaca tebal. Qa, qi, tidak boleh. Qa, ki, ghasikin, ghasiqin, iza waqab. Itu ya, Ukhtina Mega. Disempurnakan lagi yang kurang bacanya. Semoga yang sudah benar Allah istiqomahkan. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah Ustaz. Selanjutnya kepada akhina Erwin. Tafadhal Erwin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dipantulin ujung-ujungnya coba. Lam yalid wa lam yulad. Ulangi Diulangi, lagi. Ustaz. Naam. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Qalqalahnya mantulin semuanya. Yang sugro juga dimantulin. Lam yalid wa lam yulad. Naam wa lam yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, jadi mantulin semua. Qalqalah walaupun dia sugro tetap dibaca mantul. Itu hanya ya pembagian qalqalah untuk tempat dan kondisinya saja. Adapun cara bacanya semuanya dipantulkan. Itu sugro ataupun kubro dipantulin di tengah ataupun di akhir. Gitu akhi ya. Sama lafaz Allahnya. Bagi teman-teman yang lain hati-hati ujung lidahnya ditaruh di belakang gusi. Allah. Allah. Coba. Allah. Jangan O. A. A. Allah. Nah, Allah. A. Allahus samad. Iya. Nah, gitu. Jangan Allah. O. Bukan O. Tapi A. Allah. Gitu ya. Jid. Barakallahu fiik. Akhina Erwin. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacaan. Naam. Selanjutnya kepada Pak Eko Rusmanto. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Coba ayat pertama. Tabbat yada. Cukup. Jadi ketika menghameskan terus mengalir. Jangan kayak ada saktahnya. Tabbat gitu. Bat lah. Tabbat ya jangan bat ya jadi bat ya jangan bat ya gitu jangan bat ya oke ya jadi ngalir bacanya jangan diputus-putus sama seperti soknya juga sama saya jangan saya lana jadi kayak kuda-kuda begitu jangan ngalir aja dia ya jangan tiba-tiba diputus saya lana rong jangan ngalir aja saya lana rong gitu saya jangan
sayasla naran dzata lahab. Oke? Oke. Jadi dialirkan terus bacanya. Jangan diputus-putus. Siap. Barakallahu fikum. Semoga Allah sempurnakan terus baca Qur'annya ya. Sehat-sehat. Amin. Alhamdulillah. Syukron Ustaz. Sama-sama. Jadi kebanyakan dari teman-teman nih yang sudah membaca, kesalahannya ini di mana? Di khofi ya. Mungkin kalau jalinya udah enggak lah ya, enggak. Cuman tadi ada satu orang di lafaz Allahnya hati-hati jadi berubah. Jadi O. Paham sebenarnya pengennya A. Cuman bacanya O. Mungkin karena kita tidak belum belajar kayak gitu. Enggak apa-apa. Baik. Yang penting masih terus termotivasi buat belajar teman-teman ya. Baik itu kita punya kesalahan khofi, kita pun kesalahan jali. Oke, selanjutnya kepada Ummu Zakila, silakan. Surah An-Nasr. Tafadhal. Ummu Zakila. Wujud? Zakila apa Zalika ini? Ada? Baik, kita lewati dulu kepada Anis Fauziah. Tafadhal. Ukhtina Anis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Sama Ukhtina Anis, sudah bagus bacanya. Tapi bacanya tadi dialirkan. Fasabbih bihamna bihbi jangan bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana gitu. Jadi innahu kana tawwaba. Ngalir. Coba ulangin lagi ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bih. Jadi latihannya satu kalimat kepada kalimat lainnya ngalir. Fasabbih bih cepat. Bih gitu. Lagi. Fasabbih bihamdi rabbika. Lanjutkan sampai selesai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, jadi ritmenya kayak kita baca cepat begitu. Sama ketika kita baca lambat juga sama. Alirinnya jangan diputus-putus. Kalau kita baca cepat kan idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat terakhirnya fasabbih bihamdina bihbi gitu. Lambat juga sama cepat. Ya, antara satu kalimat dengan kalimat lainnya jangan diputus. Misalkan afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana jangan
Hu kanat. Hu ka. Hu berhenti dulu baru ka. Jangan ngalir aja sama. Innahu kana tawwaba. Gitu. Jangan tawwaba. Tawwaba. Jadi ngalir hurufnya. Oke, itu kesalahan Khafi. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari baca. Barakallahu fiik. Wafikum warahmatullahi jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya kepada Hafiz binillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. San, udah bagus bacanya. Secara kedengarannya sudah baik untuk orang awam. Tapi kita detailkan di kata wala antum ayat ketiga dan ayat keempat. Coba dibaca. Wala. Nah ini, jangan wala. Terbuka ya Ustaz ya? Jangan, iya. Nggak masalah, nggak terbuka, tapi ucapannya jangan wala. Nah, gitu. Wala. Nggak harus wala. Kalau baru belajar, boleh. Untuk latihan membuka mulutnya. Gitu kan? Baik, wala. Yuk, coba. Wala antum. Sama, A-nya juga sama. Wala nah, A. Wala, jangan wala itu A, jadinya A, bukan A. Yang benar A. Syiddah. Baik, Ustaz. Bismillah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, sama Ma juga. Wala nah, saya nggak digituin, tapi kan sudah bisa menemukan syiddahnya, sifatnya, dikeluarkannya dengan lembut, gitu kan? Baik. Kalau untuk belajar, kita buka aja nggak apa-apa dulu. Wala nah, kan gitu. Wala antum abiduna ma jangan bukan gitu ya. Baik. Jadi kadarnya hati-hati ya. Ulang Ustaz. Ayat kelima ayat keempat. Wala ana. Ada lagi sama itu. Wala ana abidum ma abattum. Nah, seperti itu. Wala ana. Kalau kita baru belajar, dibuka aja.
wala ana gitu kan. Wala ana itu baru belajar. Kalau sudah wala ana sama aja bunyi suaranya. Kan begitu. Hati-hati ya. Tapi kalau Baik, kita Ustaz. Baik. belum lancar untuk mengucapkan hurufnya sempurna, nanti jadinya gini. Wala ana jadi bukan a gitu ya. Kita belajar Baik, ketika bertalaki kepada beberapa orang syekhnya selalu mengucapkan kul a'u kul jelas. Ma laisa ma au ma la ma. Jadi suaranya itu harus jelas dulu. Ba ta sa ja kayak gitu. Baru nanti kalau sudah masuk penyambungan setiap ayat dikurangi. Tapi biasanya kalau baru belajar itu biasanya kelihatan kalau orang baru belajar baca tadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya begitu bacanya. Bismillah. Gitu ya. Akhirnya Hafiz, inilah hurufnya kalau bahasanya kurang duduk, kurang tamblek begitu. Ya, disempurnakan lagi pelan-pelan. Semoga Allah sempurnakan yang kurang dari bacanya. Amin. Akhirnya Hafiz inilah dan semoga menjadi Hafiz ya. Hafiz Quran. Hafiz. Masya Allah. Barakallahu fiik akhirnya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Selanjutnya kepada Budi Sutanto. Pak Budi, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Cepat. Fasolli. Jadi ngalir. Jangan fasolli. Lah, dia nggak ada naber. Ngalir. Fasolli rabb. Fasolli li rabbika wanhar. Ha. Di atas zakun. Di atas zakun. Nah. Ha. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kepanjangan sya'nya. Syani. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, jayid. Hati-hati sya'nya kepanjangan. Haknya jadi ha. Naik aja. Inna syani'akahu gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya Pak Budi. Anak-anak sehat Pak Budi? Dia gimana kehujanan tadi? Tadi nggak berangkat Ustaz, katanya kehujanan, hujan lebat banget. Banjir katanya ya daerah kota sana. Saya juga nggak di rumah. Sehat semuanya Pak Budi. Alhamdulillah. Allah sempurnakan yang kurang dari bacanya ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz ya Allah. Iya Bu. Selanjutnya kepada Tina Ani Mardian. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Ulangi lagi. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ya, lembutin lagi. Sahun. Jangan sahun. Hun. Ya, lembutkan lagi. Ulangi lagi. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tip. Ujungnya, romnya, ismamnya di belakang, romnya dilembutkan sedikit lagi, ya. Dina Mardiani. Ayo Ustaz. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dzalika alladhi yadu'ul yatim. Jangan tim. Jadi kayak naber begitu di ujungnya. Hati-hati ya. Semoga Allah sempurnakan lagi. Udah bagus bacanya, sedikit lagi. Ya, semoga bisa lebih sempurna pelan-pelan. Barakallahu fiik. Selanjutnya terakhir kepada akhina Zaid. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Lagi wa amanahum. Wa amanahum min khawf. Jangan ho, kha. Jangan ho, kha. Wa amanahum min khawf. Kha. Jangan ho, ho, kha. Daknya. Lagi satu. Na'am. Alladzi at'amahum dari situ. Allazi at'amahum min ju'. Nah, jangan miung tipiskan. Allazi at'amahum min. Jangan miung min ju tipiskan. Ikhfa. Tapi Ustaz. Na'am. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, jadi kalau di awam tadi sudah bagus, apalagi ada nadanya. Cuman kalau dari segi ahli, orang yang pandai membaca Al-Quran dan juga ahli dalam bidang tajwid, maka akan sangat nampak sekali kekurangan dan kesalahan. Gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Hati-hati untuk materinya, karena mayoritas yang belajar adalah anak muda di sini.
atau mungkin sudah 40 tapi masih bisa mempelajari materi, itu sangat bagus sekali. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya akhina Zaid. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang menjadi catatan penting pelajaran kita dan juga pelajaran sebelum dan insya Allah juga akan seterusnya adalah ketika membaca Al-Quran, hati-hati ya ketika memberikan sifat huruf dan juga hukum bacanya. Seperti halnya sifat hamas, kemudian huruf-huruf yang tebal, isti'ala istifalnya, begitu kan? Untuk hukumnya seperti dengungnya, kita telah belajar bahwa ikhfa itu ada tipis, ada tebal cara bacanya. Yang dibaca tipis kalau bertemu dengan huruf yang tipis, dan dibaca tebal kalau bertemu dengan huruf yang tebal, yang berjumlah 5. Ada 7, tapi yang 5 yang masuk ke dalam ikhfa, kan gitu. Seperti so, do, to, do, dan ko. Sedangkan kha dan gha tidak masuk. Terutama dalam qiraah Asim. Riwayat Hafs, jalur Syatibiyah dengan Thaibah yang sekarang ini kita baca. Adapun pada qiraah yang lain, kalau runtutannya adalah qiraah yang ke-9, kalau dari 10 qiraah, yaitu Abu Ja'far Al-Madani, beliau memasukkan ghain dan kha ke dalam ikhfa. Ya, seperti itu. Min khawf, min jilin. Dan gha-nya dibaca tebal. Khi, begitu. Ya. Yang cara baca alif lam mimnya itu diputus-putus, teman-teman. Alif lam mim. Jadi bacanya begitu. Ya, ada sakta-saktanya begitulah. Ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, demikianlah pembahasan dan pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman dapat ilmu tambahan, hasanah ilmiah, dan juga yang kurang dari bacaannya bisa diperbaiki lagi ya dari koreksian yang tadi dibaca. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan, tafadhal ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, saya kembalikan kepada khas. Tafadhal. Tapi Ustaz, sudah ada satu pertanyaan masuk dari chatroom. Saya bacakan saja langsung. Bismillah Ustaz, bagaimana cara mengucapkan huruf short yang benar Ustaz? Karena banyaknya orang yang membacanya seperti huruf shin. Nah, baik. Jazakumullah khair atas penanya. Cara mengucapkan so yang benar adalah dengan memberikan makhrajnya sesuai ya sebagaimana yang diminta ya oleh ulama al-qiraah, ulama tajwid ya. Wasafiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Dan safir al-mustakin artinya lidahnya seperti ini diturunkan ke sanaya sufla, diturunkan ke gigi seri bawah. Ya. Apa saja hurufnya? Ada 3. Ada so, za, dan sa. Jadi ujung lidahnya ya so. Nah, bedanya sa sama so, dia satu makhraj. Ujung lidahnya turun ke gigi seri bawah. Yang membedakannya adalah sifat. So memiliki sifat tebal. Suaranya ngangkat, naik. Ya, sa turun. Sa. Gak boleh so. Nah, itu. Kalau naik jadi so. Sa, so. Sa, so. Sa, so. Gitu ya. Jadi bedanya gitu. Sa, so. Sama seperti ka. Ka turun, ka, ko. Ke atas. Ka, ko. Ka, ko. Sa, so. Latihnya gitu ya. Bagi yang penanya. Dan juga so memiliki sifat yang sangat kuat. Dalam keadaan kasroh pun sama. Dia tetap dibaca tinggi suaranya.
Jangan bacanya si, tapi tetap naikin si. Nah itu. Jangan si. Kalau si nanti jadi sa, ya. Makanya tetap dinaikkan suaranya ketika dia kasrah. Adapun dhammah hampir mirip. Sa dengan so ketika dhammah sama. Cuman suaranya aja sedikit. Nah, itu dia memiliki sifat itbaq yang lebih kuat, ya. Kenapa? So, ya, tetap harus ditonjolkan dan harus lebih dijelaskan suaranya. Terutama kalau bagi yang sering mendengar bacaan-bacaan, gitu kan, dia akan peka. Ini so apa sa'id. Kayak sudu, nah su apa sa. Fi sudu apa fi sudu. Nah itu. Kalau dia bacanya fi sudurin itu so. Tapi kalau dia baca fi sudu itu sa. Seperti Rasulullah dengan rasu dengan rasu. Nah itu. Jadi bedanya di situ ya. Seperti itu, akhi. Semoga terjawab atas pertanyaannya. Cara bacanya tadi, lidahnya sama seperti sa, diturunkan ke bawah. Cuman yang membedakannya adalah sifat. Ya, sifatnya tebal, mengangkat ke atas, dan menguat dalam keadaan apapun. Kasroh, dhammah, ataupun fathah. Gitu. Sedangkan sa tidak. Suaranya turun, dan hurufnya lemah. Barakallah. Baik, terima kasih pada jawabannya Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan dari chat Ustadz. Ini pertanyaannya mungkin di luar tema, tapi saya bacakan saja nanti Ustadz bagaimana menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Maaf di luar tema. Bagaimana menyikapi sebagai muslim yang mungkin belum tahu hukum mengucapkan selamat hari raya agama lain dan ikut perayaan tahun baru? Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Saya mungkin tidak menjawab secara langsung ya, karena hal tersebut sudah banyak dibahas oleh beberapa ustadz kibar, ustadz yang lebih besar dari saya, seperti ustadz doktor, ya, doktor siapa namanya tadi, doktor Khalid Basalama, kemudian Iza Syafiq Basalama, ya, dan juga para saya dalam di segi alim ulama yang lain juga sama, ya. Bahkan Ustadz Kondang yang sangat terkenal di Indonesia di YouTube, ya, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, beliau semuanya sudah memberikan penjelasan lebih detail terkait tentang hukum mengucapkan hari raya non Muslim, ya, atau hukum mengucapkan hari raya Natal lebih tepatnya, ya, seperti itu. Itu lebih jelas mungkin pandangan daripada ustadz-ustadz yang lebih tinggi keilmuannya daripada saya bagi penanya, ya. Jadi kalau saya pribadi, ya, ini jawaban saya, ya, dan itu pun juga banyak menukil daripada pendapat para ulama-ulama kita. Kalau diyakini hukum mengucapkan hari raya itu merupakan satu ibadah, maka ini bisa jadi kekufuran, bisa jadi kekufuran. Ya, maka itu tidak boleh. Karena Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu kalau dalam pandangan ibadah. Kalau hukum mengucapkan hari raya itu ditinjau dari ibadah. Baik. Terus bagaimana? Bukan ibadah, muamalah. Kembali lagi dalam ilmu fikih, aslul muamalah al-ibaha. Illa ja'a alaihi dalil yuharram alaihi. Jadi asal dari muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kita lihat, yaitu muamalah misalkan. Itu kan muamalah kita. Hablum minan nas. Baik. Ada larangan nggak dalam Al-Quran, ada larangan dalam hadis, ada larangan nggak dari pemahaman para salafus saleh? Kalau mungkin ditemukan di sana ada yang melarang, maka tidak. Setahu saya adalah, ya, ngapain kita mengucapkan hari raya untuk mereka? Apalagi kalau kita mengucapkan hari Natal, gitu kan?
menunjukkan bahwa Natal itu kan hari kelahirannya Nabi Isa, dan Islam tidak meyakini itu kan. Islam tidak meyakini itu bahwa Nabi Isa dilahirkan di tanggal akhir-akhir bulan Desember atau akhir tahun 27, 25, sebenarnya dari 21 ya. Ada beberapa gereja itu ya, gereja Katolik ataupun Protestan, mereka sudah merayakannya di tanggal 21 sampai dengan tanggal 28. Bahkan ada yang sampai tanggal 31 Desember. Karena saya pernah nanya beberapa orang Kristen itu, enggak ke ini Pak, ke gereja? Enggak, saya udah kemarin tanggal 21. Oh, tanggal 21 ya? Iya. Bahkan sampai tanggal sekian mereka ngadain gitu. Jadi kalau itu dilihat dari muamalah, maka tidak dibolehkan juga. Kenapa? Itu kan artinya kita mengucapkan selamat atas lahirnya Isa, ya. Isa siapa? Isa ibnu Maryam. Sedangkan Nabi Isa tidak dilahirkan di bulan itu. Ini kan suatu kebohongan, kebodohan. Jadi muamalahnya salah. Seperti halnya misalkan kita bermuamalah sama orang tapi dengan cara yang tidak benar. Apakah itu terus dilanjutkan? Tentu tidak. Dan tentu tidak. Maka kita skip. Gitu kan, kita berikan rame. Kalau dari segi ibadah sudah pasti haram. Tapi kalau dari segi muamalah dilihat lagi tadi dalil. Kalau saya mengambil pendapat tetap tidak boleh walaupun itu ditinjau dari muamalah. Karena apa? Makna dari kandungan pengucapan selamat gitu kan, hari raya mereka itu apa? Gitu kan? Kalau memang di situ ada unsur kesyirikan, bahkan ada unsur sesuatu kedustaan yang sangat jelas, maka tidak diucapkan. Begitu ya. Jadi dua sisi itu yang saya cerna ya, dari segi ibadah dan juga dari segi muamalah pun tidak mendukung kita untuk mengucapkan seperti itu. Barakallahu fiikum terhadap penanya. Saya rasa cukup teman-teman sekalian pertemuan kita malam hari ini. Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya untuk sesi pertanyaan saya serahkan pada pertanyaan kedua. Selanjutnya sebelum kajian ditutup, apakah ada nasihat atau kata-kata dari Ustadz? Oke, sebelum saya tutup sebentar, saya hanya akan membahas perihal Al-Quran ya di sesi pengajaran kita ini teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, hendaknya benar-benar ya menerapkan materi dan juga teori tajwidnya. Kalau anak-anak seperti halnya tadi Muhammad Eiger begitu kan, yang dia tahu adalah cara bacanya aja. Adapun teorinya tidak mengerti. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, yang disebut dengan syabab, begitu kan, usia balik 15 sampai dengan usia 40-50 tahun, kita mempelajari teori. Nah, maka di teori itulah kita pelan-pelan sempurnakan di bacaan kita. Walaupun mungkin belum semua. Itu motivasi dulu saya belajar pertama kali kepada Syekh. Kami dulu belajar kepada Syekh, diperbaiki semua. Rasanya kalau Lego itu dihancurkan fondasi kita, tapi disusun ulang kembali secara bentuk pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi teori yang kita dapatkan, kita praktekkan. Teori yang kita dapatkan, kita sempurnakan pelan-pelan. Mungkin nggak bisa 100%. Kami dulu selalu dimarahi, selalu diomelin. Bahkan ya pernah, nggak sering lah. Kami dulu pernah disabet pakai rotan begitu ya, sama Syekh. Itu bukan karena salah baca sih, lebih kepada tidak menyetorkan hafalan yang sudah ditargetkan sehari 1 juz gitu kan. Jadi disabet.
karena kami punya kesibukan saat itu. Artinya ketika belajar itu, materi yang kita pelajari harus benar-benar diterapkan. Kenapa? Sangat lama waktunya kami. 1 juz itu suatu yang mudah bagi kami dalam sehari buat menyetorkan hafalan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz saat itu. Jadi mudahlah bagi kami. Yang sulit itu adalah ketika sudah membaca Al-Quran itu, materi dan teori yang pernah disampaikan oleh muallim kita, oleh masyayikh kita, oleh ustadz kita, itu bisa kita terapkan dalam bacaan. Itu yang susah. Ya. Ketika kita membaca waktu wa kitabin mastur fi raqqim mansyur, itu susah sekali bacanya dulu. Waktu wa lewa. La. Baru sampai berapa baris? La. Khalas. Diusir kita. Suruh ulang lagi. Ketika ayat-ayat muqatta'ah, ya alif lam mim, itu udah benar. Dulu enggak alif lam mim, atau kita nadakan dulu alif lam mim, khata. Jadi kayak ada kadar yang menurut syekhnya itu benar. Nah, kita harus juga mengetahui kadar benar menurut syekh itu seperti apa. Kadar benar menurut muallim kita itu seperti apa. Gitu. Ketika menurut syekhnya sudah benar, kemudian kita baca lagi sama orang lain kok kita masih salah, bisa jadi nanti syekhnya itu atau guru kita itu lebih berilmu dibandingkan guru kita sebelumnya. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita belajar, sudah dikatakan Ustadz bacaan saya gimana? Mumtaz, Masya Allah, bagus, semuanya baik. Dari gunahnya, dari hurufnya, dari sifatnya, bagus semuanya. Kemudian kita belajar lagi kepada orang lain. Kok disalahin bacaan yang mirip? Saya baca sama Ustadz, kemudian kita baca sama Ustadz yang lain, kok salah? Bisa jadi Ustadz itu lebih lebih dalam keilmuan ya dalam hal ini. Begitu teman-teman. Artinya terus apa yang kita tahu saat ini, kita belajar sama seorang Ustadz, kita belajar sama seorang masyayikh, itu kita coba sempurnakan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Semangat terus dalam belajar, semangat terus dalam bertolabul ilmu. Sampai jumpa kembali insyaallah pada pertemuan pekan depan. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ditutup oleh khas ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.